Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan lomba pidato dengan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sita Fatimatus Solikah. Saya di sini akan menyampaikan pidato yang berkaitan dengan meningkatkan religiusitas pelajar demi lestarinya ruh al-dakwah. Apa itu religiusitas? Religiusitas berasal dari kata religi, yang artinya mengikat. Religiusitas adalah suatu hubungan yang terdapat dalam diri seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini mengarah kepada ketaatan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari sikap religiusitas adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Apa penting pelajar harus memiliki jiwa religiusitas? Jawabannya adalah penting, bahkan dikatakan sangat penting. Kenapa? Karena pelajar adalah masa depan bangsa. Nasib bangsa ini berada di pundak para pelajar. Oleh karena itu, pelajar harus memiliki jiwa religiusitas. Bapak Insinyur Soekarno dalam pidatonya pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tetapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Berbicara tentang masa depan, dalam bangsa ini tentu perlu adanya remaja yang berjiwa religius atau paham tentang agama. Contohnya dalam agama Islam. Islam adalah agama yang sangat dimuliakan. Hukum-hukum yang terdapat dalam agama Islam tidak pernah memaksa seseorang, melainkan sebagai pedoman atau petunjuk bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Dalam Al-Quran, surah Al-Jathiyah ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Yang artinya, Al-Quran itu sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Masa remaja adalah masa yang rentan akan hawa nafsu, awal seseorang untuk mencari jati dirinya. Di usia remaja, seseorang merasa lebih kuat, mampu berpikir dengan baik, mampu melanjutkan potensi, kesempatannya luas, bahkan semangatnya membara. Oleh karena itu, dalam masa seperti ini tidak boleh disia-siakan. Pelajar harus beramal soleh. Dengan cara apa? Yaitu memperbaiki diri menjadi pribadi lebih baik sesuai dengan syariat Islam. Di zaman sekarang, atau dikatakan sebagai zaman modern, banyak pemuda yang menganggap sepele tentang agama. Banyak yang tidak mempelajari ilmu agama. Bahkan, seseorang yang mensyiarkan agama dikatakan sebagai orang sok suci atau munafik. Banyak yang melanggar perintah Allah, seperti pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh berdua-duaan antara lelaki dan perempuan kecuali dengan mahramnya." Hadis riwayat Bukhari. Di zaman sekarang, seseorang berdakwah sangatlah minim. Pemuda lebih menyukai dunia hiburan seperti K-pop. Oleh karena itu, perlu dilestarikan budaya dakwah agar seseorang mempelajari agama dengan mudah.
Bagaimana cara melestarikan budaya dakwah? Yang pertama, mempelajari ilmu agama. Belajar ilmu agama, entah itu dari sekolah, dari pengajian atau majelis, bahkan dari sosial media. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mempelajari ilmu agama, kemudian kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan satu ayat Al-Quran dan mengerti maksudnya lebih baik daripada membaca 1000 kali tanpa mengerti maksudnya. Yang ketiga, mengajak orang lain untuk belajar agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka pahalanya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan dari tema ini adalah generasi bangsa harus paham tentang ilmu agama dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.